kali ini kita akan mengerjakan soal praktik dari Komputer Office. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Krima Munawaroh dari kelas 2D. Jadi di sini kita mempunyai 7 soal praktik. Kita ke soal pertama. Di sini kita untuk menentukan jabatan pada kode karyawan 2 huruf awal. Sekarang kita ke rumusnya, kita menggunakan if kombinasi. Caranya adalah sama dengan if, lalu buka kurung, rumus left, lalu buka kurung, kita pilih sel informasinya, lalu titik 2, kita pilih angka 2 karena kita ngambil 2 huruf pertama, sama dengan kita tanda petik DI untuk direktur sesuai dengan informasi soalnya. Lalu titik 2 lagi, kita ulangi rumusnya lagi, if dengan kombinasi left sama dengan if, lalu buka kurung left, lalu buka kurung lagi sel yang dipilih, lalu titik 2 angka 2, tutup kurung sama dengan petik atas MA, titik koma sama dengan manajer, dan seterusnya. Ulangi lagi sampai ke perintah yang terakhir. Jika perintahnya ada 5, maka kita menggunakan 4 kali if. Jika perintahnya ada 4, maka kita menggunakan 4 kali if. Rumusnya adalah n-1. Jadi di sini kita menggunakan if 4 kali. Kita ulangi lagi rumusnya seperti yang di awal. Lalu kualifikasi yang terakhir, kita langsung masukkan petik 2 staff, kita tutup kurung. Sudah. Lalu kita langsung geser ke bawah rumusnya, kita tarik ke bawah. Selanjutnya, pada soal kedua kita diminta tahun kelahiran, dilihat mulai dari karakter keempat sebanyak 4 karakter pada kode karyawan. Artinya kita diminta untuk memakai rumus MIT, yaitu sama dengan MIT, lalu buka kurung, kita pilih sel yang dicari, lalu titik koma 2, kita pilih 4 karena dimulai dari huruf keempat. Setelah itu kita pilih 4 juga untuk diambil 4 hurufnya, lalu tutup kurung. Sudah, langsung aja kita tarik ke bawah rumusnya. Lalu kita ke soal ketiga tentang status kepegawaian didapatkan dari 2 karakter terakhir. Ada TT untuk tetap dan KT untuk kontrak. Artinya kita memakai rumus if yang tunggal. Jadi sama dengan if, dan kita memakai huruf right karena kita dari sebelah kanan. Habis itu pilih selnya, titik koma 2, kita pilih 2 huruf awal, kita tutup kurung, selalu sama dengan tanda petik TT untuk kontrak, dan yang terakhir tanda petik TT untuk tetap, dan yang terakhir adalah kontrak. Lalu kita tutup kurung, lalu kita enter, lalu kita tarik ke bawah rumusnya seperti ini. Mudah bukan? Yang selanjutnya tentang gaji pokok. Ada beberapa informasi. Direktur mendapatkan 7,5, manajer 6 juta, HRD 4.500.000, supervisor 4 juta, dan staff 3.500.000. Maka kita memakai rumus if. Jadi di sini adalah sama dengan if. Lalu kita masukkan rumusnya sama dengan if, lalu buka kurung, kita pilih selnya, lalu kita lihat persyaratannya sama dengan
petik 2 direktur, lalu petik 2 titik koma, kita masukkan gajinya, kualifikasi gajinya 7.500.000. Lalu kita ulangi lagi rumusnya sama dengan tadi pada tahun kelahiran dan juga jabatan ya. Jadi if bertingkat sampai ke akhir kualifikasinya. Selanjutnya kita tarik ke bawah rumusnya seperti tadi. Lanjut ke tunjangan anak. Tunjangan per anak adalah 250.000. Berarti kita memakai langsung rumus perkalian. Rumusnya sama dengan kita pilih tunjangan anak dikali dengan 250.000. Langsung saja setelah itu kita tarik rumusnya ke bawah. Selanjutnya kita ke pajak 5%, yaitu pajak 5% dari total gaji pokok dan tunjangan anak. Artinya kita sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan anak dikali 5%. Kita pakai tanda kurung karena untuk menghitung pertama antara pertambahan gaji pokok dan tunjangan anak baru dikali dengan 5%. Oke, selanjutnya kita tarik ke bawah rumusnya. Lalu setelah itu kita ke kolom jumlah gaji. Jumlah gaji adalah total gaji dan tunjangan yang sudah dikurangi pajak 5%. Artinya kita langsung saja kolomnya, yaitu gaji sama dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan anak dikurangi dengan total dari pajak 5%. Selanjutnya kita ke total gaji karyawan sama dengan sum, lalu kita tambah, masukkan semua selnya, lalu tutup kurung. Jadi selanjutnya ke rata-rata. Rata-rata itu kita memakai rumus average ya. Oke, selanjutnya adalah gaji tertinggi. Kita sama dengan max, kita masukkan selnya, tutup kurung. Kalau gaji terendah kita sama dengan min, lalu buka kurung, masukkan selnya, tutup kurung. Selanjutnya adalah total jumlah gaji karyawan tahun 1996. Kita pilih rumus sum if, lalu kita buka kurung, kita masukkan tahun kelahirannya, lalu kita petik 2, konfirmasi angkanya 1996, lalu kita titik koma ke gaji pokoknya. Yang selanjutnya adalah kita jumlah gaji karyawan kontrak yang supervisor sama dengan sum ifs, karena kita kualifikasinya lebih dari 1. Selanjutnya kita blok tentang status kepegawaiannya. Tentang pertama kita ke jumlah gajinya, status pegawainya dengan kontrak, lalu kualifikasi kedua adalah tentang jabatannya,
blok, lalu kita petik koma, titik koma 2 supervisor. Sudah selesai. Jadi kita sudah menyelesaikan tugas kita.